Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya, Kang Restu. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat, baik dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini seperti biasa saya akan menceritakan sebuah kisah horor. Oke, sebelum masuk ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Klik lonceng notifikasinya serta like video ini agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari channel Restu Horor. Oke, terima kasih. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi, bagaimana kisahnya? Ini dia ceritanya. Dendam si marbot masjid. Jeffrey adalah pemuda 22 tahun yang sederhana dan juga penuh tanggung jawab. Sehari-hari ia menjalani perannya sebagai marbot masjid di desanya. Meski pekerjaannya tidak bergaji besar, Jeffrey merasa puas bisa mengabdi kepada masjid dan juga masyarakat. Di balik kesibukannya, Jeffrey adalah seorang anak yang berbakti kepada ibunya, Bu Alia, seorang janda yang gigih menghidupi keluarga kecil mereka. Bu Alia mengelola sebuah warung kecil di depan rumah mereka. Warung itu terbuat dari bambu, berdiri kokoh meski usianya sudah tua. Bangunan itu adalah peninggalan almarhum suaminya, Pak Rahmat, yang meninggal dunia saat Jeffrey masih kecil. Kehilangan suaminya tidak membuat Bu Alia menyerah. Ia terus berjuang agar Jeffrey bisa tumbuh menjadi pemuda dan juga yang baik. Desa mereka adalah desa tempat yang damai. Para tetangga dikenal ramah dan juga saling membantu. Setiap pagi suasana desa dipenuhi dengan aroma masakan dan juga suara riuh anak-anak bermain di halaman rumah. Di tengah keterbatasannya, Jeffrey bersyukur bisa hidup di tempat seperti ini. Suatu sore setelah azan berkumandang, Jeffrey duduk di serambi masjid sembari memperhatikan langit senja yang mulai memerah. Ia baru saja selesai membersihkan area wudhu. Sebuah suara lembut menyapanya saat itu. Jeffrey, istirahat dulu nak. Dari tadi kan kamu belum makan. Iya, nanti saya makan di rumah saja kok bu. Terima kasih ya, sudah perhatian. Orang itu pun mengangguk dan melangkah pergi. Sembari tersenyum kecil, Jeffrey merenung tentang kehidupan yang ia jalani. Meski sederhana, ia merasa hatinya tenang. Iman dan juga kerja keras adalah dua hal yang selalu diajarkan ibunya sejak kecil. Sementara di rumah, Bu Alia sedang melayani pelanggan di warung. Warung itu memang kecil, hanya menjual kebutuhan sehari-hari seperti gelas, beras, gula dan juga minyak goreng. Namun warung tersebut adalah sumber penghasilan utama keluarga mereka. Jeffrey, kamu sudah selesai di masjidnya? Tanya Bu Alia ketika Jeffrey masuk ke rumah. Sudah bu, hari ini alhamdulillah tidak banyak yang harus dibereskan, jawab Jeffrey, sembari mengambil kursi kecil untuk duduk. Bu Alia tersenyum lembut. Ibu bangga sama kamu nak. Meski sederhana, kamu juga tidak pernah mengeluh. Jeffrey hanya mengangguk. Baginya ibunya adalah pahlawan yang telah mengajarkan arti keteguhan hati. Ia ingin melihat ibunya bahagia meski harus bekerja dengan keras. Sore itu suasana di warung cukup ramai. Beberapa tetangga datang untuk membeli kebutuhan. Ada Pak Udin yang membawa cerita tentang sawahnya yang sedang digarap, dan juga Bu Maya yang selalu datang dengan senyuman hangat. Mereka semua saling berbagi kabar, membuat suasana desa terasa begitu akrab. Namun di balik kehangatan itu, Jeffrey menyimpan mimpi yang besar. Ia ini ingin memperbaiki kehidupan mereka. Suatu hari ia ini bermimpi bisa merenovasi warung ibunya menjadi lebih layak. Tak jarang ia menabung dari uang saku kecil yang ia dapatkan sebagai marbot untuk mewujudkan mimpinya. Malam itu setelah semua pelanggan pulang dan desa mulai sepi, Jeffrey duduk bersama ibunya di ruang tengah. Mereka menikmati teh hangat sambil membicarakan rencana kecil untuk masa depannya. Bu, kalau nanti tabungan Jeffrey cukup, kita renovasi warung ini ya bu, biar lebih bagus. Nak, kamu tidak perlu memikirkan itu. Ibu juga kan sudah cukup bahagia melihat kamu sehat.
dan bisa mengabdi di masjid. Tapi Bu, Jeffrey ingin Ibu punya tempat yang lebih baik untuk berjualan. Ini juga kan untuk kita, supaya lebih mudah menjalani hari-hari ke depan, Bu. Bu Alia terdiam. Air matanya menetes, ia merasa begitu bersyukur memiliki anak seperti Jeffrey. Pemuda itu adalah harapan hidupnya, sinar terang yang selalu menyemangatinya untuk terus melangkah. Di tengah obrolan mereka, suara jangkrik mengisi malam. Bulan bersinar terang seakan ikut menyaksikan tekad Jeffrey dan kasih sayang ibu anak yang begitu tulus. Desa itu pun dengan segala kesederhanaannya adalah tempat di mana mimpi-mimpi kecil tumbuh besar. Dan Jeffrey dengan keimanan dan juga ketekunan, dia yakin bahwa masa depannya yang lebih baik menantinya. Singkat cerita pagi itu, angin segar berembus melewati desa itu. Jeffrey yang baru saja selesai mengumandangkan azan subuh dan membersihkan lantai masjid. Rutinitas pagi ini selalu menjadi penenang hati bagi Jeffrey, memberikan semangat untuk menghadapi hari-hari penuh dengan perjuangan. Namun di balik kedamaian itu, sebuah masalah besar menggantung di benak Jeffrey dan juga ibunya. Sejak beberapa tahun lalu, keluarga mereka memiliki hutang kepada Juragan Aryo, seorang pengusaha kaya di desa tersebut. Hutang itu terjadi ketika almarhum ayah Jeffrey jatuh sakit dan butuh biaya besar untuk pengobatan. Meskipun sudah berusaha melunasi sedikit demi sedikit, bunga yang terus bertambah membuat mereka sulit keluar dari lilitan hutang itu. Juragan Aryo adalah pria tua yang hidup sendiri. Meski hartanya melimpah dari bisnis mebel dan juga ternak sapi, ia dikenal sebagai orang yang gemar bersenang-senang dengan wanita muda yang cantik yang sering dibawanya ke kota. Dalam urusan bisnis, ia tegas dan juga tanpa kompromi. Tetapi dalam urusan pribadinya, ia sering dimanfaatkan kekuasaannya untuk menggoda perempuan yang berada di bawah kendalinya. Hingga saat itu ketika Jeffrey sedang berada di masjid, Juragan Aryo ini sering datang ke warung Bu Alia. Awalnya hanya untuk menagih hutang, tetapi lama-kelamaan niatnya berubah menjadi sesuatu yang lebih buruk. Setiap kali datang, ia selalu menggoda Bu Alia dengan cara yang membuat wanita itu tidak nyaman. Alia, sampai kapan kamu mau terus terlilit hutang ini? Kalau kamu mau, aku bisa saja bebaskan hutangmu, ujar Juragan Aryo dengan nada merendahkan. Bu Alia yang sedang melayani pelanggan berusaha tetap tenang. Terima kasih Juragan. Insya Allah kami akan terus berusaha melunasi hutang kami. Juragan, mohon bersabar ya. Namun Aryo tidak puas dengan jawaban itu. Kalau kamu mau sedikit lebih ramah kepadaku, mungkin aku juga bisa mempermudah urusanmu. Kamu kan sudah lama menjanda. Tidak ada salahnya mencari teman hidup baru. Perkataan itu pun membuat darah Bu Alia mendidih. Tetapi ia menahan diri. Ia tahu melawan Juragan Aryo hanya akan memperburuk keadaan. Maaf Juragan, saya tidak bisa menjawab hal itu. Kalau soal hutang, pasti kami akan segera membayarnya. Terserahlah. Juragan Aryo tertawa kecil lalu meninggalkan warung dengan langkah santai. Namun tatapan matanya yang penuh maksud buruk membuat Bu Alia merasa tertekan. Hingga singkatnya saat itu ketika Jeffrey pulang dari masjid, ia mendapati ibunya termenung di depan warung. Ibu kenapa? Ada apa Bu? Ibu kok kelihatan tidak enak gitu? Tanyanya dengan nada cemas. Bu Alia menggeleng dan juga tersenyum tipis. Tidak apa-apa nak, ibu hanya memikirkan warung ini. Persediaan barang mulai menipis. Jeffrey mengangguk meski hatinya merasa ada yang disembunyikan oleh ibunya. Ia tahu setiap kali nama Juragan Aryo disebut, ibunya selalu terlihat gugup. Singkatnya kemudian ketika malam harinya, ketika mereka tengah bersantai di ruang tengah, Jeffrey memberanikan diri untuk membahas hutang mereka. Bu, sampai kapan ya kita harus terus membayar bunga kepada Juragan Aryo? Aku takut Bu, semakin lama hutang kita tidak akan pernah habis. Iya nak, ibu juga memikirkan hal itu. Tapi ibu tidak tahu bagaimana cara keluar dari jeratan ini.
Kita hanya bisa berdoa dan bekerja lebih keras. Jeffrey lalu menggenggam tangan ibunya. Bu, Jeffrey janji Jeffrey akan mencari cara. Mungkin nanti Jeffrey bisa mencoba bekerja sampingan selain di masjid, Bu. Kita harus keluar dari masalah ini, bagaimanapun caranya. Hari-hari berikutnya Jeffrey semakin giat mencari penghasilan tambahan. Ia membantu tetangga menanam padi, memanen padi, juga menjadi kuli angkut di pasar, hingga ikut membersihkan kandang sapi milik seorang peternak. Setiap rupiah yang ia dapatkan ia simpan untuk melunasi utang mereka. Namun saat itu usaha Jeffrey tidak berjalan dengan mulus. Juragan Aryo mulai merasa tidak sabar. Hingga suatu hari itu, ia datang lagi ke warung dengan wajah yang muram. Saat itu ada Jeffrey yang sedang membantu ibunya menata barang dagangan di warungnya. Jeffrey, ibumu ini lama sekali membayar hutangnya. Apa kamu tidak malu menjadi anak yang tidak bisa membantu ibumu? Ujar Aryo dengan sinis. Jeffrey menatap pria itu dengan tenang, meski hatinya saat itu mendidih dengan marah. Juragan, kami sedang berusaha sekuat tenaga. Mohon beri kami waktu, Juragan. Kami pasti akan melunasi utang itu. Aryo mendekat dengan suaranya melembut, ditutupi dengan ancaman. Dengar, nak. Kalau kalian tidak bisa bayar dalam waktu dekat, aku akan ambil warung ini. Atau ibumu bisa mencari cara lain untuk menyelesaikan masalah ini. Ucapnya sembari mengedipkan matanya kepada Bu Alia. Jeffrey mengepalkan tangan, tetapi ia menahan amarahnya. Kami pasti akan bayar, Juragan. Anda tidak perlu khawatir. Setelah Juragan Aryo pergi, kini Jeffrey melihat ibunya duduk dengan wajah pucat. Ia tahu ibunya sedang menahan kesedihan yang sangat luar biasa. Ibu, sudah Bu, jangan takut. Jeffrey tidak akan membiarkan Juragan Aryo mengambil apa yang menjadi milik kita, Bu. Ibu tenang saja, ya, katanya dengan penuh keyakinan. Bu Alia hanya mengangguk dengan air matanya berlinang. Nak, ibu hanya takut orang seperti dia bisa melakukan apa saja, nak. Namun di hati Jeffrey sebuah tekad besar telah terbentuk. Ia tidak hanya ingin melunasi utang mereka, tetapi juga melindungi ibunya dari pria seperti Juragan Aryo. Ia sadar ini bukan sekedar perjuangan melawan kemiskinan, tetapi juga melawan ketidakadilan yang menghantui hidup mereka. Hari demi hari berlalu dan Jeffrey pun terus bekerja keras. Namun bayangan hutang dan juga ancaman dari juragan tetap menjadi awan gelap yang membayangi keluarga mereka. Jeffrey pun hanya bisa berharap suatu hari nanti cahaya terang akan kembali menyinari hidup mereka. Ibu tenang saja. Aku sedang berusaha, Bu. Jika ada apa-apa, Ibu teriak saja minta tolong kepada tetangga kita ya, Bu. Lagian, tetangga kita juga baik, dan pasti mereka semua akan menolong jika Ibu diapa-apakan oleh juragan. Iya, nak. Ya sudah, sana kamu ke masjid. Ini kan sudah waktunya kamu membersihkan masjid. Iya, Bu. Hingga singkatnya, pada malam harinya, di desa itu tampak sunyi setelah acara pengajian di masjid telah selesai. Jeffrey pun melangkah pulang dengan langkah yang ringan, membawa sisa semangat dari tausiah yang ia dengar. Udara malam terasa dingin dan suara jangkrik menjadi latar belakang yang menenangkan. Namun keterangan itu tiba-tiba terusik ketika Jeffrey mendengar suara ribut dari sebuah gang kecil tak jauh dari rumahnya. Jangan, juragan, tolong beri saya waktu sedikit lagi. Tolong. Terdengar suara seorang lelaki tua memohon dengan nada panik. Cepat. Rasa penasaran pun bercampur cemas membuat Jeffrey melangkah mendekat. Ia mengintip dari balik bayangan pohon, dan pemandangan yang ia lihat membuat darahnya mendidih di sana. Di sana ternyata Juragan Aryo berdiri dengan wajah angkuh, dikelilingi oleh dua pria berbadan kekar yang dikenal sebagai anak buahnya. Di depannya seorang lelaki tua bernama Pak Samin sedang berlutut dengan wajah penuh ketakutan. Pak Samin ini adalah seorang petani sederhana yang dikenal baik hati.
Ia juga memiliki hutang kepada Juragan Aryo karena gagal panen beberapa waktu lalu. Kini pria tua itu diperlakukan dengan buruk hanya karena belum mampu melunasi hutangnya. Bahkan Juragan pun tega melakukan tamparan keras kepadanya. Kamu pikir aku ini tempat pinjam uang tanpa aturan? Sudah berapa kali aku beri kamu waktu, tapi kamu tetap tidak bisa bayar. Bentak Juragan Aryo sambil melipat tangan di dada. Maafkan saya Juragan, panen saya belum berhasil. Kalau saya pasti bisa. Beri waktu saya sampai bulan depan Juragan. Saya janji akan melunasi semuanya. Jawab Pak Samin sembari menangis dan memohon. Namun Juragan Aryo saat itu, dia hanya tertawa dingin. Janji, kata-kata itu sudah sering kudengar. Kalau kamu tidak bisa bayar sekarang, aku ambil sawahmu. Ucapnya sembari memberi isyarat kepada anak buahnya, yang segera menarik Pak Samin dengan kasar. Saat itu Jeffrey tidak bisa lagi tinggal diam. Dengan cepat ia melangkah keluar dari bayang-bayang dan berdiri tegak di depan mereka. Juragan, lepaskan Pak Samin sekarang juga. Ucapnya dengan tegas, meski jantungnya berdegup dengan kencang. Juragan Aryo menoleh dengan tatapan tajam. Jeffrey, apa urusanmu di sini? Kamu jangan ikut campur kalau kamu tidak mau kena masalah. Ucapnya dengan nada meremehkan. Ini urusan saya ya Juragan, karena Juragan melakukan tidak benar. Pak Samin ini bukan penjahat, dia hanya kesulitan. Tidak seharusnya diperlakukan seperti ini Juragan. Balas Jeffrey dengan nada berani. Anak buah Juragan Aryo melangkah maju seolah ingin mengintimidasi Jeffrey. Namun pemuda itu tidak gentar. Ia menatap mereka dengan penuh keyakinan menunjukkan bahwa ia tidak akan mundur begitu saja. Juragan Aryo pun mendekat dengan wajahnya semakin dingin. Kamu memang anak berani Jeffrey. Tapi ingat, kalau kamu berani melawan aku, berarti kamu cari masalah yang besar. Aku bisa saja buat hidupmu dan ibumu lebih susah. Dan juga menderita. Ancaman itu membuat hati Jeffrey bergejolak. Tetapi ia tidak mundur. Juragan, kalau punya kekayaan dan kekuasaan, sebaiknya Anda dipakai untuk membantu orang lain, bukan malah menindas mereka. Pak Samin ini sudah cukup menderita ya Juragan. Tolong beri dia waktu. Atau saya akan laporkan tindakan ini kepada kepala desa. Perkataan Jeffrey pun membuat Juragan Aryo sedikit terkejut. Namun ia segera tertawa mengejek. Lapor kepala desa? Kamu pikir itu akan membuatku takut? Aku bisa membeli kepala desa kalau aku mau. Semua orang tunduk kepadaku dengan kekayaanku. Pak Samin yang masih berlutut memandang Jeffrey dengan mata penuh harap. Jeffrey, kamu jangan ikut campur nak. Bapak tidak mau kamu kena masalah karena Bapak. Ucapnya dengan suara lirih. Namun Jeffrey menggeleng dengan tegas. Tapi Pak, ini bukan soal hanya Anda. Ini soal melawan ketidakadilan yang tidak seharusnya dibiarkan, Pak. Dia tidak boleh melakukan seenaknya karena dia memiliki uang. Mendengar ucapan itu, Juragan Aryo merasa dipermalukan oleh keberanian Jeffrey. Ia pun memberi syarat kepada anak buahnya untuk mundur. Tetapi sebelum pergi, ia menatap Jeffrey dengan tatapan penuh ancaman. Ingat baik-baik Jeffrey, kamu akan menyesali ini. Setelah Juragan Aryo pergi, kini Jeffrey membantu Pak Samin berdiri. Pak, Bapak baik-baik saja kan? Tanyanya dengan nada khawatir. Pak Samin mengangguk dengan pelan. Iya nak, terima kasih ya Jeffrey. Kalau bukan karena kamu, Bapak tidak tahu apa yang akan terjadi. Mungkin Bapak sekarang sudah babak belur. Sudahlah Pak, jangan takut. Kita harus bersatu melawan orang seperti Juragan Aryo. Kalau dibiarkan, dia akan terus menindas orang-orang seperti kita. Pak Samin menghela nafas berat. Tapi
Dia orang kaya, nak. Dia punya segalanya. Sedangkan kita ini apa? Kita punya kebenaran, Pak. Selama kita bersatu, tidak ada yang tidak mungkin. Jawab Jeffrey dengan penuh keyakinan. Hingga setelah menolong itu, malam itu Jeffrey pun pulang dengan pikiran penuh. Ia tahu tindakannya tadi bukan tanpa risiko. Juragan Aryo pasti akan mencoba membalas dendam. Namun Jeffrey tidak menyesali apa yang telah ia lakukan. Baginya membela kebenaran adalah kewajiban. Tidak peduli seberapa besar rintangan yang harus dihadapinya. Ketika tiba di rumah, Jeffrey menceritakan semuanya kepada ibunya. Wajah Bu Alia pun berubah cemas mendengar cerita itu. Nak, ibu bangga dengan keberanianmu. Tapi ibu juga khawatir. Ibu takut kamu kenapa-napa, nak. Juragan Aryo kan bukan orang yang baik. Sudahlah, Bu. Kita tidak bisa terus hidup dalam ketakutan. Kalau semua orang diam, dia akan semakin merasa berkuasa, Bu. Jeffrey yakin Allah selalu bersama orang-orang yang berjuang untuk kebaikan. Bu Alia hanya bisa mengangguk sembari menahan air matanya. Ia tahu anaknya memiliki hati yang kuat. Tetapi sebagai seorang ibu, ia tidak bisa menghilangkan rasa takutnya. Malam itu, Jeffrey pun berdoa lebih lama dari biasanya. Ia memohon kekuatan dan juga perlindungan dari Allah. Bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk ibunya dan juga semua orang yang menjadi korban kesewenang-wenangan Juragan Aryo. Dalam hatinya ia juga bertekad untuk melawan ketidakadilan, apapun resikonya. Sementara di sisi lain, malam itu di rumah Juragan Aryo yang megah dan juga mewah, yang berdiri di pinggir desa. Juragan Aryo duduk di kursi kayu jati besar dengan wajah merah dan padam. Ia menggertakkan giginya sembari memukul meja di depannya. Anak buahnya berdiri tak jauh, tampak waspada namun tidak berani mengatakan apapun. Nah, aku tidak percaya bocah ingusan seperti Jeffrey berani melawanku. Teriaknya dengan suara lantang. Tangannya mencengkeram lengan kursi dengan matanya menyala penuh kemarahan. Salah satu anak buahnya, pria bertubuh besar bernama Karto, mencoba menenangkannya. Juragan, mungkin dia hanya ingin mencari perhatian. Dia kan cuma marbot masjid. Apa pentingnya dia? Juragan Aryo menatap Karto dengan tajam. Dasar goblok weto. Justru orang seperti dia yang berbahaya. Anak itu punya keberanian. Dan keberanian bisa menular. Kalau aku biarkan, nanti seluruh desa ini berpikir mereka bisa melawan aku. Karto dan temannya Dharma saling pandang. Mereka tahu betul sifat Juragan Aryo. Sekali marah, pria itu tidak akan berhenti sampai ia merasa menang. Jadi, apa yang mau kita lakukan, Juragan? Tanya Dharma dengan hati-hati. Aryo terdiam sejenak lalu tersenyum dengan licik. Jeffrey itu kan anak yang hidup dari masjid dan warung kecil ibunya. Dia tidak punya apa-apa. Tapi yang membuatku heran, dia berani bicara soal kebenaran dan keadilan. Lucu sekali bukan? Iya Juragan. Tapi kan dia tidak punya pengaruh apa-apa. Kalau perlu, kita bisa bikin dia kapok. Juragan Aryo mengangguk. Tapi aku tidak akan langsung menyerangnya. Itu terlalu mudah. Aku ingin dia merasa apa artinya menentangku. Dan lebih penting lagi, aku ingin orang-orang tahu bahwa aku ini tidak bisa dilawan oleh siapapun. Dharma yang biasanya lebih pendiam, dia pun akhirnya angkat bicara. Juragan, lagian kan keluarga Jeffrey masih punya hutang. Mungkin kita bisa memanfaatkan itu. Juragan Aryo tersenyum lebih lebar dengan matanya berbinar penuh rencana. Benar sekali kamu Dharma. Aku akan gunakan hutang itu untuk menghancurkan mereka. Biar dia tahu siapa yang berkuasa di desa ini. Sementara itu di rumah kecilnya Jeffrey duduk di serambi bersama ibunya. Hatinya masih gelisah setelah kejadian malam itu. Ia tahu pasti Juragan Aryo tidak akan tinggal diam. Nak, kenapa kamu melamun? Sudahlah, gak usah dipikirkan yang kemarin. Ibu tahu kamu berniat baik.
Tapi orang seperti Juragan Aryo tidak akan mudah dihadapi, nak. Dia juga punya kekuasaan dan uang. Kalau dia marah, kita yang akan kena masalah. Ujar Bu Alia dengan suara pelan, berusaha menyembunyikan kecemasan dirinya. Iya, Bu. Jeffrey tahu ini beresiko. Tapi kita tidak bisa terus diam, Bu. Kalau kita terus membiarkan dia bertindak semena-mena, desa ini tidak akan pernah tenang. Masa orang tidak bisa bayar, dia siksa dengan kejam, Bu. Tapi apalagi yang bisa kita lakukan, nak? Kita ini hanya rakyat kecil. Ibu tidak mau kamu terluka karena melawan orang seperti dia loh, nak. Jeffrey lalu menggenggam tangan ibunya. Ibu, kita punya doa. Kita punya niat baik. Jeffrey yakin Allah akan menolong kita selama kita berada jalan yang benar. Bu Alia hanya bisa mengangguk. Meski hatinya tetap penuh keyakinan, ia tahu anaknya tidak akan mundur dari apa yang sudah ia yakini benar. Hingga singkat cerita, keesokan harinya, ancaman dari Juragan Aryo pun mulai terasa. Seorang tetangga, Pak Udin, datang ke warung dengan wajah cemas. Bu Alia, saya dengar kabar dari anak buah Juragan Aryo, Bu. Katanya dia akan menagih hutang ibu minggu ini. Dan dia tidak akan terima alasan lagi, Bu. Bu Alia mencoba tetap tenang, tetapi tangannya gemetar saat menatap barang dagangannya. Terima kasih ya, Pak, karena sudah memberitahu. Iya, Bu. Terima kasih, Pak Udin. Saya akan ingat nasihat Bapak. Iya, Udin. Kamu hati-hati ya. Juragan Aryo itu bukan orang yang mudah diajak berurusan. Setelah Pak Udin pergi, Jeffrey dan Bu Alia duduk di ruang tengah, mencoba mencari jalan keluar. Tabungan yang mereka kumpulkan selama ini masih jauh dari cukup untuk melunasi utang. Apalagi bunga yang terus bertambah. Bu, mungkin kita harus bicara dengan kepala desa, Bu. Siapa tahu ada jalan keluar. Tapi ibu tidak yakin, nak. Kepala desa bisa membantu. Karena kan Juragan Aryo ini punya pengaruh besar. Sudahlah, Bu. Ya juga, tapi aku bingung, Bu. Jeffrey merasa beban di pundaknya semakin berat. Ia tidak hanya memikirkan hutang mereka, tetapi juga keselamatan ibunya dan orang-orang lain yang menjadi korban dari Juragan Aryo. Dalam hati ia berdoa agar diberikan kekuatan untuk menghadapi semua ini. Di rumahnya, Juragan Aryo menyusun rencana lebih besar. Ia ingin memastikan Jeffrey dan keluarganya merasakan akibat dari keberanian mereka. Bagi Aryo ini bukan sekedar soal hutang. Ini adalah soal harga diri dan juga kekuasaannya. Lihat saja, aku akan beri mereka pelajaran. Mulai sekarang, aku ingin kalian awasi keluarga itu. Cari tahu setiap gerak-gerik mereka. Perintah Aryo kepada anak buahnya, Karto dan juga Dharma. Baik, Juragan. Kami akan pastikan tidak ada yang lolos dari perhatian kami. Bagus. Aku ingin mereka tahu, tidak ada yang bisa melawan aku tanpa konsekuensi. Malam itu pun Jeffrey berdoa lebih lama dari biasanya. Ia tahu pasti ada anak badai yang lebih besar mendekat. Namun ia juga tahu bahwa kebenaran harus terus diperjuangkan, meski dengan resiko yang sangat besar. Kini, desa itu mulai diselimuti bisik-bisik yang tidak sedap. Anak buah Juragan Aryo, Karto, dan Dharma telah menyusun rencana licik untuk menjatuhkan nama baik Jeffrey. Juragan Aryo tahu cara terbaik untuk menghancurkan seseorang adalah dengan membuat orang lain kehilangan kepercayaan kepadanya. Pastikan rencana ini berjalan mulus, ya. Aku ingin lihat bagaimana Jeffrey yang sok suci itu menghadapi amarah warga. Ujar Juragan Aryo sembari tersenyum tipis. Karto dan Dharma mengangguk patuh. Malam itu setelah selesai mengintai masjid, mereka menunggu waktu yang tepat. Ketika Jeffrey sedang sibuk membersihkan sisa-sisa acara kajian di ruang utama masjid, Karto diam-diam menyelinap ke ruang belakang. Ia membawa sebuah amplop tebal berisi uang hasil dari kotak amal masjid yang sudah mereka curi beberapa hari sebelumnya. Dengan hati-hati, Karto memasukkan amplop itu ke dalam tas Jeffrey yang tergantung di dekat jendela.
Setelah itu ia pun memberi isyarat kepada Dharma yang telah menunggu di luar. Mereka segera pergi dengan langkah cepat, memastikan tidak ada yang melihatnya. Dan pada keesokan paginya, suasana di masjid itu mendadak menjadi riuh. Seorang warga yang hendak menyetor hasil kotak amal ke pengurus masjid melaporkan bahwa uang amal yang disimpan di lemari penyimpanan telah hilang. Berita itu pun menyebar dengan cepat, membuat para warga berdatangan ke masjid untuk mencari tahu. Bagaimana mungkin ya uang sebanyak itu bisa hilang? Tanya salah satu tokoh masyarakat yang dihormati. Iya pak, saya sudah memeriksa semua tempat, tapi tidak ada tanda-tanda pencurian. Tapi uang itu benar-benar tidak ada di lemari loh pak. Di tengah keributan itu, Dharma muncul dengan wajah pura-pura cemas. Bapak-bapak, mungkin kita perlu memeriksa barang-barang siapa saja yang terakhir kali berada di masjid saat tadi malam. Usulnya mencoba mengarahkan kecurigaannya. Tokoh masyarakat itu pun mau setuju. Baiklah, siapa yang terakhir di masjid tadi malam? Beberapa warga serempak menjawab. Jeffrey pak. Jeffrey yang saat itu sedang membantu ibunya di warung. Mendengar keributan di masjid, ia pun segera bergegas ke sana untuk mencari tahu. Begitu ia tiba, ia dikejutkan oleh tatapan curiga dari beberapa warga. Jeffrey, katanya kamu yang terakhir di masjid ya tadi malam. Apa kamu tahu soal uang kotak amal yang hilang? Tanya Pak Uri dengan nada hati-hati. Uang kotak amal hilang? Saya sama sekali tidak tahu pak. Jawab Jeffrey dengan wajah bingung. Namun sebelum Jeffrey sempat menjelaskan lebih jauh, Dharma maju dengan ekspresi pura-pura bingung. Mungkin kita harus memeriksa barang-barang Jeffrey pak, sekedar memastikan. Usulnya dengan nada memprovokasi. Jeffrey terkejut mendengar usulan itu. Memeriksa barang-barang saya? Untuk apa? Lagian kan saya tidak pernah menyentuh uang kotak amal itu. Semalam juga saya hanya membersihkan bekas pengajian itu. Namun beberapa warga yang sudah terpengaruh oleh kata-kata Dharma mulai mendukung usul tersebut. Iya betul, tidak ada salahnya memastikan Jeffrey. Ini demi kebaikan bersama. Baiklah, silakan periksa tas saya. Tapi saya yakin, demi Allah, tidak ada apa-apa di sana. Pak Uri yang memeriksa tas Jeffrey yang dibawa dari ruang penyimpanan masjid. Namun begitu ia membuka tas itu, suasana menjadi hening. Di dalamnya terdapat amplop tebal yang penuh dengan uang. Wah, iya, itu uang kotak amal itu benar, seru salah satu warga dengan nada terkejut. Jeffrey membelalak, tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Astagfirullahaladzim, itu bukan milik saya pak. Saya tidak tahu apa-apa. Bagaimana bisa uang itu bisa ada di tas saya? Namun wajah-wajah warga mulai berubah. Bisik-bisik mencurigakan pun segera terdengar. Jeffrey, bagaimana bisa uang itu ada di tasmu? Tanya Pak Uri dengan nada tegas. Demi Allah pak, saya tidak tahu. Ini pasti seseorang sengaja memasukkannya ke tas saya untuk menjebak saya dan juga memfitnah saya, ujar Jeffrey dengan suara tegas, meski hatinya mulai panik. Namun Dharma segera menyela saat itu. Jeffrey, tidak ada yang menuduhmu, tapi ini bukti yang jelas. Kalau memang kamu tidak bersalah, kenapa uang itu ada di sana? Bukankah kamu orang terakhir yang ada di masjid? Ucapan Dharma semakin memanaskan suasana. Beberapa warga pun mulai menggelengkan kepala merasa kecewa. Astagfirullahaladzim Jeffrey, selama ini kita percaya sama kamu ya. Tapi ternyata dia bisa berbuat seperti ini juga ya. Tak kusangka. Tapi bu, pak, demi Allah, saya tidak mencuri uang itu. Saya tidak pernah menyentuhnya. Namun fitnah itu pun sudah terlanjur menyebar. Warga yang tadinya menghormati Jeffrey mulai memandangnya dengan curiga. Pauri yang masih berusaha tenang akhirnya berkata, kita tidak boleh mengambil kesimpulan terlalu cepat. Tapi untuk sekarang,
Lebih baik kita tahan dulu uang ini sampai semuanya jelas. Jeffrey hanya bisa mengangguk meski hatinya terasa berat. Ia tahu dirinya tidak bersalah, tetapi buktinya justru mengarah sebaliknya. Ketika kembali ke rumah, Jeffrey menceritakan semuanya kepada ibunya. Bu Alia menangis mendengar cerita itu. Jeffrey, kenapa ini harus terjadi, nak? Kita sudah cukup sulit, dan sekarang fitnah ini. Jeffrey menggenggam tangan ibunya. Sudahlah bu, ibu jangan khawatir. Jeffrey yakin bu, kebenaran akan terungkap. Allah tidak akan membiarkan fitnah ini terus berlanjut bu. Namun di rumah juragan Aryo saat itu suara tawa terdengar riuh. Aryo merasa puas dengan hasil rencananya. Lihatlah Karto, Dharma. Desa ini sekarang mencurigai Jeffrey. Orang-orang yang percaya padanya kini mulai meragukannya. Ini baru permulaan. Karto dan Dharma ikut tertawa. Mereka merasa bangga dengan rencana licik mereka. Namun Aryo tahu ini belum selesai. Aku ingin memastikan Jeffrey benar-benar hancur. Kita akan lihat seberapa jauh dia bisa bertahan. Malam itu pun di rumahnya Jeffrey berdoa lebih khusyuk dari biasanya. Ia memohon kekuatan dan petunjuk dari Allah. Meski hatinya penuh luka, ia tetap yakin bahwa kebenaran akan menang pada akhirnya. Dalam diam ia bertekad untuk mencari cara membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Ia tidak hanya memperjuangkan nama baiknya, tetapi juga keadilan bagi semua orang yang telah ditindas oleh juragan Aryo. Setelah kejadian itu, pada pagi harinya suasana rumah kecil di sudut desa terasa lebih sunyi dari biasanya. Setelah insiden fitnah yang menimpa Jeffrey, hidupnya berubah drastis. Warga desa yang dulu memandangnya dengan hormat kini melihatnya dengan curiga. Bahkan pihak pengurus masjid memutuskan untuk memberhentikan Jeffrey sebagai marbot. Kami terpaksa mengambil keputusan ini, Jeffrey. Bukan karena kami yakin kamu bersalah, tapi untuk sementara saat ini, suasana desa sudah tidak mendukung. Ujar Pak Uri dengan berat hati saat menyampaikan keputusan tersebut. Jeffrey hanya mengangguk pelan. Ia tahu bahwa keputusan itu bukan sepenuhnya salah Pak Uri ataupun pengurus masjid lainnya. Ia tetap menerima kenyataan itu dengan lapang dada. Meskipun hatinya perih sampainya rumah, Bu Alia sudah menunggu dengan wajah penuh kecemasan. Bagaimana nak? Tanya ibunya dengan lembut. Meski ia sudah bisa menebak jawaban dari wajah putranya. Mereka memutuskan untuk menghentikan Jeffrey, Bu. Tidak apa-apa ya nak. Ibu tahu kamu tidak bersalah. Jangan biarkan apa yang kamu mereka katakan membuatmu putus asa. Ingat, Allah Maha melihat. Kamu yang sabar ya nak. Pelukan ibunya memberikan sedikit ketenangan bagi Jeffrey. Terima kasih ya bu. Jeffrey hanya merasa sedih bu, karena tidak bisa lagi mengabdi di masjid. Padahal itu tempat di mana Jeffrey merasa dekat dengan Allah bu. Rumah keduaku. Bu Alia mengelus punggung anaknya dengan lembut. Sudah, kamu tetap bisa dekat dengan Allah nak. Di mana saja, jangan biarkan fitnah ini menjauhkanmu darinya. Kamu harus tetap kuat. Beberapa hari berlalu dan Jeffrey mulai membantu ibunya lebih banyak di warung. Namun pembeli yang datang juga semakin jarang. Banyak warga desa yang mulai menjauhi mereka setelah mendengar gosip yang menyebar. Bu, sepertinya Jeffrey akan mencari pekerjaan lain di luar desa, Bu. Mungkin ini saatnya Jeffrey mencoba peruntungan di kota, kata Jeffrey. Suatu pagi sembari menatap barang dagangan di warung. Namun sebelum Bu Alia sempat menjawab, suara langkah berat terdengar mendekati warung mereka. Tak lama kemudian muncul juragan Aryo dengan wajah angkuh ditemani Karto dan juga Dharma. Selamat pagi Bu Alia. Sapa juragan Aryo dengan nada mengejek. Hari ini saya datang untuk menagih hutang. Jangan bilang tidak ada uang ya. Bu Alia mencoba tersenyum meskipun hatinya gelisah. Juragan, kami memang belum bisa melunasi semuanya. Tapi ini, kami ada sedikit uang juragan.
Ini 300.000. Mohon diterima dulu ya juragan. Bu Alia menyerahkan uang itu dengan tangan gemetar. Juragan Aryo pun mengambilnya dengan wajah sinis, lalu menghitungnya di depan mereka. 300.000? Utang kalian masih 4 juta lagi, Bu Alia. Apa kalian pikir ini cukup untuk membuat saya diam? Ujar Aryo sambil tertawa kecil. Jeffrey yang berdiri di belakang ibunya maju dan menatap Juragan Aryo dengan tegas. Juragan, kami memang belum bisa melunasi semuanya, tapi kami akan bayar. Kami janji. Kamu ini masih berani bicara besar ya? Jangan lupa, sekarang kamu sudah kehilangan pekerjaan di masjid. Bagaimana kamu mau melunasi utang ibumu? Jeffrey menahan emosinya. Ia tahu bahwa inilah yang diinginkan Juragan Aryo. Melihatnya marah dan kehilangan kendali. Dengan suara tenang, Jeffrey pun menjawab. Saya akan tetap bekerja keras, Juragan, dan akan membayar utang kami. Anda tidak perlu khawatir. Nanti saya akan mencari jalan. Namun saat itu Aryo tidak puas. Ia menatap Bu Alia dengan sorot mata yang penuh intimidasi. Baiklah, saya kasih waktu 1 bulan lagi. Kalau dalam waktu saat itu kalian belum bisa melunasi utangnya, jangan salahkan saya. Kalau nanti, saya akan melakukan tindakan yang bisa saya lakukan. Bu Alia yang bisa mengangguk meskipun hatinya terasa berat. Setelah mengatakan itu, Juragan Aryo pergi bersama anak buahnya, meninggalkan Jeffrey dan juga ibunya. Bu, ibu yang sabar ya bu. Ibu jangan khawatir. Kita pasti akan menemukan jalan keluar. Jeffrey janji bu, Jeffrey akan bekerja lebih keras lagi. Mungkin Jeffrey minta izin ya bu, untuk merantau ke kota. Singkatnya pada malam hari itu, Jeffrey pun seperti biasa setelah sholat dia berdoa lebih lama. Ia memohon petunjuk dari Allah agar diberikan jalan keluar dari masalah yang menghimpit keluarganya. Di tengah doanya itu, ia teringat suatu. Kebenaran selalu menang meskipun jalan menuju sana penuh dengan rintangan. Ya Allah, demi Allah, aku tidak akan menyerah. Aku akan bersihkan nama baik keluarga dan juga melawan ketidakadilan ini. Apapun resikonya ya Allah, tolong bantu aku. Ucap Jeffrey dalam doanya. Sementara di tempat lain, Juragan Aryo kembali menyusun rencana untuk menghancurkan Jeffrey sepenuhnya. Kini Juragan Aryo juga akan tetap menindas orang-orang yang memiliki hutang dan juga tidak mau membayar. Pagi itu, suasana di rumah kecil Jeffrey dan juga Bu Alia terasa berbeda. Sejak subuh, Jeffrey telah bersiap-siap dengan membawa tas ransel yang usang berisi pakaian dan juga bekal seadanya. Dia kali ini memutuskan untuk merantau ke Jakarta, yang sudah ia ambil setelah merenung panjang selama beberapa hari. Ia sadar, tinggal di desa hanya akan membuat situasi ini semakin sulit, apalagi dengan ancaman terus-menerus dari Juragan Aryo. Bu, ujar Jeffrey sembari duduk di samping ibunya. Jeffrey sudah memikirkan ini matang-matang, Bu. Aku ingin ke Jakarta. Jeffrey ingin mencari pekerjaan yang baik, Bu, supaya bisa mengubah nasib kita. Insya Allah, Jeffrey pasti akan melunasi semua utangnya, Bu. Bu Alia yang sedari tadi mencoba menahan air matanya, akhirnya tidak mampu lagi. Jeffrey, ibu tidak ingin menghalangi keinginanmu, nak. Tapi ibu khawatir. Di Jakarta itu kan banyak godaan dan juga bahaya. Kamu harus benar-benar menjaga diri ya, nak. Jeffrey menggenggam tangan ibunya dengan erat. Ibu, percayalah, Jeffrey akan tetap menjaga amanah ini, Bu. Jeffrey pergi bukan untuk diri sendiri, tapi untuk ibu, untuk keluarga kita semua, Bu. Kita harus lepas dari jeratan Juragan Aryo, Bu, untuk melunasi hutang-hutang peninggalan almarhum ayah. Bu Alia mengangguk dengan pelan. Iya, nak. Kalau itu memang keputusanmu, ibu hanya bisa mendoakan yang terbaik. Semoga Allah selalu melindungimu di sana. Setelah berpamitan, Jeffrey melangkah keluar rumah dengan tekad bulat. Beberapa tetangga yang masih bersimpati pun ikut mengantarnya hingga ke jalan utama.
Meski tidak banyak yang percaya padanya setelah fitnah yang tersebar, ada segelintir orang yang masih yakin akan kebaikan hatinya. Jeffrey, kamu jaga diri baik-baik di sana ya. Jangan lupakan desa ini, ucap warga di situ. Iya Pak, terima kasih ya Pak. Saya tidak akan melupakan semuanya. Doakan saya, semoga saya bisa sukses dan kembali membawa kebahagiaan untuk keluarga. Saya tolong titip emak saya ya Pak, ibu saya. Setelah berpamitan itu, Jeffrey pun melangkah pergi meninggalkan desa tercintanya. Kini singkatnya, perjalanan menuju Jakarta memakan waktu yang lama. Tetapi selama di dalam bus, Jeffrey tidak bisa berhenti memikirkan rencananya. Ia tidak memiliki kenalan ataupun saudara di Jakarta. Namun ia percaya bahwa usaha dan doanya akan membuka jalan. Setibanya di Jakarta, Jeffrey disambut hiruk-pikuk kota yang jauh berbeda di desanya. Gedung-gedung tinggi menjulang dengan suara klakson kendaraan yang tiada henti, serta keramaian orang-orang yang berlalu lalang, membuatnya merasa aneh. Ia pun saat itu menginap di sebuah masjid yang terletak di pinggir kota. Berkat bekal pendidikan agama yang kuat, Jeffrey dengan mudah diterima oleh pengurus masjid. Mereka mempersilakannya tinggal di sana untuk sementara waktu, asalkan ia membantu membersihkan masjid dan ikut mengurus kegiatan keagamaan di masjid tersebut. Terima kasih banyak ya Pak. Ini sangat berarti sekali untuk saya, kata Jeffrey kepada pengurus masjid di situ. Namanya Pak Rahman. Sama-sama, kita ini umat muslim. Sudah kewajiban kita untuk saling menolong. Tapi ingat ya nak, hidup di kota tidak mudah. Kalau kamu butuh pekerjaan, coba tanyakan ke orang-orang di sekitar sini. Mungkin mereka ada yang butuh tenaga, ujar Pak Rahman. Jeffrey mengangguk sejak hari pertama. Ia pun mulai berkeliling mencari pekerjaan. Ia melamar sebagai buruh di pasar, menjadi tukang cuci piring di warung makan, hingga menawarkan tenaganya di toko-toko kecil. Meski hanya kerjaan serabutan dengan upah seadanya, Jeffrey tetap menerimanya dengan lapang dada. Setiap kali ia menerima upah, ia menyisihkan sebagian besar untuk ditabung. Ia tahu uang itu bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk melunasi utang keluarganya. Di dalam hati, Jeffrey selalu mengingat wajah ibunya dan juga warung kecil mereka yang ada di desa. Namun, hidup di kota tidaklah selamanya mudah. Beberapa kali Jeffrey pun harus menghadapi penolakan dan juga cemoohan. Banyak orang yang meragukan kemampuannya karena penampilannya yang sederhana dan juga canggung. Anak desa seperti kamu, apa bisa kerja di sini? Tanya salah seorang pemilik toko dengan nada meremehkan. Jeffrey hanya tersenyum dan menjawab dengan tenang. Pak, saya mungkin tidak punya pengalaman, tapi saya janji, saya mau belajar dan juga bekerja keras. Meski sering ditolak, Jeffrey tidak pernah menyerah. Ia yakin bahwa setiap usaha yang dilakukannya akan membuahkan hasil. Hingga suatu hari saat ia sedang membantu mengangkat barang di pasar, Jeffrey bertemu dengan seorang pria parubaya bernama Pak Hasan. Pria itu ternyata pemilik sebuah bengkel kayu kecil di pinggiran kota. Nak, kamu ini kelihatan jujur dan rajin. Apa kamu mau kerja di bengkel kayu saya? Saya butuh tenaga tambahan untuk membantu menyelesaikan pesanan saya, nak. Saya juga kan sudah tua, jadi butuh pekerja baru, tawar Pak Hasan. Mendengar ucapan dari itu, mata Jeffrey menjadi berbinar. Ia tidak menyangka akan mendapat kesempatan seperti ini. Yang benar Pak, Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih banyak Pak. Saya mau Pak. Saya bersedia bekerja keras di sana. Hingga singkatnya sejak saat itu, Jeffrey pun mulai bekerja di bengkel kayu milik Pak Hasan. Meski awalnya sulit karena ia tidak berbiasa dengan pekerjaan tersebut, Jeffrey belajar dengan tekun. Bahkan dalam beberapa minggu saja, ia mulai menguasai cara mengolah kayu dan juga membuat berbagai jenis perabotan. Pak Hasan merasa puas dengan kerja keras dari Jeffrey. Kamu hebat nak. Kamu ini memang pekerja keras. Kalau kamu terus begini, Bapak yakin kamu bisa sukses.
Ucapan Pak Hasan memberikan semangat baru bagi Jeffrey. Setiap kali ia menerima gaji, ia selalu mengirim sebagian besar uangnya ke desa untuk membantu ibunya melunasi hutang almarhum ayahnya. Beberapa bulan telah berlalu, dan Jeffrey pun kini sudah berhasil mengumpulkan beberapa bagian uang yang biasanya untuk melunasi hutang keluarganya sebagian dan juga mencukupi kebutuhan ibunya. Meskipun perjalanan ini penuh dengan rintangan, Jeffrey tetap merasa bersyukur karena setiap langkah yang diambilnya membawanya lebih dekat pada tujuan. Bu, Jeffrey sudah kirim uang ya bu, buat ibu. Itu sebagian buat bayar hutang, sebagian lagi buat simpanan ibu. Ya, maaf bu, Jeffrey hanya bisa kirim sedikit. Tapi Jeffrey janji, insya Allah pasti akan segera lunas hutang kita. Tulis Jeffrey di SMS ketika itu. Yang nantinya pesan itu akan disampaikan oleh tetangga dari Bu Alia yang ada di desanya. Sementara di desa itu, Juragan Aryo semakin menunjukkan kuasanya. Kepergian Jeffrey ke Jakarta membuatnya merasa tidak ada lagi yang berani melawan dirinya. Bagi Juragan Aryo, kekuasaan adalah segala-galanya, dan ia menikmati rasa takut yang terpancar dari warga desa setiap kali ia lewat. Dengan nama besar dan juga kekayaan yang ia miliki, Juragan Aryo semakin menekan orang-orang yang berhutang kepadanya. Tidak hanya sekedar menagih, ia juga seringkali memperlakukan mereka dengan semena-mena. Warga hanya bisa pasrah, karena melawan Juragan Aryo sama saja dengan menggali lubang bagi diri mereka sendiri. Sementara saat itu di warung kecil milik Bu Alia yang semakin sepi, fitnah yang memang menimpa Jeffrey membuat banyak tetangga enggan berbelanja di sana. Hanya beberapa orang yang benar-benar memahami kebaikan keluarga itu yang masih setia membeli di warungnya. Suatu siang yang terik, Juragan Aryo pun kembali datang ke rumah Bu Alia dengan ditemani oleh dua anak buahnya, Karto dan juga Dharma. Ia berdiri di depan warung kecil itu dengan senyum penuh ejekan. Bu Alia, Bu, panggilnya dengan keras, membuat Bu Alia yang sedang duduk di dalam rumah pun tergopoh-gopoh keluar. Iya Juragan, ada apa? Tanya Bu Alia, meski ia sudah tahu jawabannya. Ada apa? Ya saya datang ke sini untuk menagih hutang lah Bu. Jangan bilang tidak ada uang lagi ya Bu. Kamu sudah berjanji loh beberapa bulan lalu untuk membayar lebih banyak. Lagian, anakmu juga kan sudah pergi merantau kan? Pasti dia punya uang banyak. Ujar Juragan Aryo dengan nada tajam. Bu Alia menghela nafas panjang, ia lalu masuk ke dalam rumah dan mengambil uang yang tersisa dari hasil jualan beberapa hari terakhir. Juga uang kiriman yang hanya sedikit dari anaknya. Setelah menghitungnya, ia pun keluar dan menyerahkan uang itu kepada Juragan Aryo. Ini Juragan, mohon diterima dulu. Sekarang masih ada 300.000. Insya Allah nanti sisanya akan saya bayar sedikit demi sedikit, Pak. Ucap Bu Alia. 300.000 lagi? Hutang kamu itu masih 4 juta lebih, Bu Alia. Sampai kapan kamu mencicil seperti ini? Rumah ini bisa saya ambil kapan saja loh, kalau kamu tidak melunasinya. Ucap Juragan Aryo sembari mengambil uang itu dan menghitungnya dengan ekspresi tidak puas. Bu Alia menunduk, ia tidak tahu harus berkata apa lagi. Juragan Aryo pun memandangnya dengan senyum licik, lalu melangkah lebih dekat. Kamu ini sudah tua ya Bu Alia. Anakmu juga sudah kabur ke Jakarta meninggalkan kamu sendirian. Kalau tidak ada yang melindungimu, kamu harus pintar-pintar berurusan dengan saya. Katanya sembari menatap Bu Alia dengan sorot mata yang tidak sopan, sembari memegang dagu Bu Alia. Bu Alia meskipun terlihat tua, tapi dia masih terlihat cukup cantik dan juga menawan. Bu Alia saat itu mundur selangkah, merasa tidak nyaman dengan sikap Juragan Aryo. Namun Juragan Aryo justru semakin mendekatinya. Mungkin kalau kamu mau bicara baik-baik dengan saya bisa kasih keringanan untuk hutangmu, Bu. Lagian kan, kamu juga sudah cukup lama menjanda. Pasti kamu pingin kan dipuaskan. Ucapnya dengan matanya mengedipkan satu, sembari tertawa kecil. Ketika Juragan Aryo tertawa lagi saat itu,
Dia pun mencoba menyentuh bahunya saat itu. Bu Alia dengan tegas berkata, jangan kurang ajar ya juragan. Saya ini perempuan tua dan saya masih punya harga diri. Kini juragan Aryo tertawa lagi. Kali ini lebih keras, namun sebelum ia sempat berbuat lebih jauh, suara langkah kaki pun terdengar dari arah jalan. Assalamualaikum Bu Alia, panggil suara seorang perempuan. Ternyata itu adalah Mbak Isti, tetangga sebelah yang datang untuk membeli gula di warung. Bu Alia pun langsung menyambut Mbak Isti dengan senyum yang lega. Waalaikumsalam. Mbak Isti, ada apa Mbak? Mau beli apa? Tanyanya, meski ia sudah tahu bahwa kehadiran Mbak Siti telah menyelamatkannya dari situasi yang semakin tidak diinginkan. Mbak Isti memandang juragan Aryo dengan curiga, lalu bertanya, "Loh, juragan? Ngapain di sini juragan? Lagi belanja juga?" Juragan Aryo yang terkejut dengan kedatangan Mbak Isti, dia pun segera mengubah sikapnya. "Oh, tidak kok Mbak. Ini saya cuma mau hampir nagih utang. Saya pamit dulu ya, Bu Alia," katanya, sembari bergegas pergi dari situ bersama dengan anak buahnya. Setelah juragan Aryo pergi, Bu Alia pun menghela nafas panjang. Mbak Isti yang melihat wajah cemasnya pun bertanya, "Bu Alia, ada apa ya Bu? Kok kelihatannya juragan tadi bersikap kurang sopan?" Bu Alia hanya mencoba tersenyum. "Tidak apa-apa Mbak, hanya masalah hutang saja yang belum selesai." "Oh, saya kira ada apa Bu?" Ucap Mbak Isti mengangguk, meski hatinya saat itu masih dipenuhi oleh rasa curiga. "Kalau ada apa-apa Bu Alia, jangan sungkan untuk cerita ke saya. Kita kan tetangga, jadi harus saling membantu." "Iya Mbak Siti, terima kasih ya Mbak. Saya sangat menghargai itu," jawab Bu Alia dengan tulus. Setelah kejadian itu, Bu Alia pun semakin berhati-hati setiap kali juragan Aryo datang. Ia sadar bahwa lelaki tua itu tidak hanya berniat menagih utang, tetapi kini juga mencoba memanfaatkan situasi untuk kepentingan sendiri, yaitu mencari kenyamanan di dalam kesempitan. Namun Bu Alia juga tidak bisa menghindar selamanya. Dengan pendapatan yang semakin menurun dari warung, ia merasa sulit untuk terus membayar cicilan hutang. Dalam hati ia hanya bisa berdoa agar Jeffrey segera berhasil di Jakarta dan dapat membantu melunasi hutang keluarga mereka. Sementara saat itu, kabar tentang perilaku juragan Aryo kini mulai tersebar di desa. Beberapa tetangga yang sebelumnya hanya diam mulai berbicara. Meski dengan suara pelan dan juga bisik-bisik, mereka mulai menyadari bahwa juragan Aryo bukanlah orang yang baik, tetapi tidak ada yang berani melawannya secara langsung. Kasihan ya Bu Alia, apalagi dia juga sudah tua, tapi masih terus ditekan oleh juragan Aryo. Iya, kalau saja dia yang bisa melawannya, pasti hidup dia akan baik-baik saja. Toh lagian, utang itu kan dulu untuk berobat almarhum suaminya. Tapi siapa lagi yang berani? Jeffrey sudah pergi ke Jakarta. Sekarang, di desa tidak ada lagi yang berani berdiri di hadapan juragan. Iya Pak, Bu, saya juga takut. Takutnya malah saya nanti diperlakukan tidak baik. Kan dia orangnya cukup kejam, jawab yang lain. Meski begitu, Bu Alia tetap mencoba bertahannya. Ia percaya bahwa Allah tidak akan memberikan ujian di luar kemampuan hambanya. Dengan tekad yang kuat, ia berusaha menjalani hari-harinya sembari terus menanti kabar baik dari anaknya di perantauan. Sementara di sisi lain, juragan Aryo yang semakin geram. Bagi dia, kehadiran Jeffrey adalah ancaman. Meski pemuda itu kini sudah jauh merantau dari desa, ia merasa bahwa keberanian Jeffrey telah menanamkan benih perlawanan di hati sebagian warga. Dalam hati ia pun bersumpah untuk memastikan tidak ada lagi yang berani menentangnya. Singkat cerita, setelah hampir 6 bulan merantau di Jakarta, kini Jeffrey telah menguasai pekerjaannya di bengkel kayu milik Pak Hasan. Mulai dari membuat meja, kursi, lemari, hingga perabotan yang lainnya. Keahlian Jeffrey semakin diakui oleh Pak Hasan, bosnya yang sering memuji ketekunan dan juga ketelatenan Jeffrey dalam bekerja. "Kamu ini
memang punya bakat, Jeffrey. Saya jarang lihat loh anak muda yang tekun seperti kamu, ujar Pak Hasan suatu hari sembari memperhatikan hasil kerja Jeffrey. Terima kasih, Pak. Semua ini juga kan karena bimbingan dari Bapak, jawab Jeffrey dengan rendah hati. Namun seiring berjalannya waktu, kerinduan pada kampung halaman dan juga ibunya semakin kuat. Setiap malam Jeffrey sering membayangkan wajah ibunya yang mungkin duduk sendirian di warung kecil mereka. Ia juga teringat perjuangan mereka melawan tekanan dari Juragan Arya. Hingga kini, akhirnya Jeffrey pun memutuskan untuk pulang ke kampung. Dengan hati-hati ia menyampaikan niatnya kepada Pak Hasan. Pak Hasan, saya ingin pulang ke kampung, Pak. Saya merasa sudah cukup ilmu yang saya dapatkan di sini. Dan bukannya saya tidak terima kasih dan tidak mau membantu Bapak lagi. Cuma saya ingin mencoba, Pak, membangun usaha sendiri di desa. Karena di rumah ibu saya juga sendirian. Dia sudah tua, Pak. Iya, tidak apa-apa, Jeffrey. Bapak paham kok. Keputusan kamu yang bagus. Pak Hasan tersenyum dan menepuk bahu Jeffrey, lalu melanjutkan ucapannya. Kampung halaman memang tempat yang selalu memanggil kita. Saya ikhlas kok mendukung keputusan kamu, dan saya yakin kamu pasti bisa berhasil. Apalagi kamu anak yang tekun. Sebagai bentuk penghargaan atas kerja keras Jeffrey selama ini, kini Pak Hasan pun memberikan tambahan uang sebagai bonus. Ini untuk kamu ya, Jeffrey. Anggap saja sebagai bekal untuk memulai usaha kecil di sana. Saya yakin dengan keahlianmu, kamu pasti akan bisa sukses, ujar Pak Hasan sembari menyerahkan amplop berisi uang. Jeffrey terkejut sekaligus terharu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak ya, Pak. Saya tidak tahu harus berkata apa lagi. Ini sangat berarti bagi saya. Iya, kamu ingat ya, jangan lupa untuk selalu jujur dan tetap bekerja keras, seperti yang selama ini kamu lakukan. Jika ada apa-apa, kamu bisa menghubungi Bapak, ya? Iya, Pak. Terima kasih ya, Pak. Sekali lagi terima kasih. Dengan hati penuh syukur, Jeffrey bersiap untuk pulang. Di perjalanan menuju desa, ia tidak bisa menahan rasa bahagianya. Uang tambahan dari Pak Hasan akan menjadi modal berharga untuk memulai usaha kecil. Ia juga berpikir untuk memanfaatkan kayu yang melimpah di hutan sekitar desa sebagai bahan kayu perabotan. Setibanya di desa, Jeffrey pun langsung disambut oleh udara segar yang begitu ia rindukan. Langkah kakinya terasa ringan saat ia mendekati rumah kecilnya. Di depan rumah saat itu, Bu Alia sedang duduk di bangku bambu sembari mengupas bawang. Assalamualaikum, Bu. Bu Alia yang terkejut segera menoleh. Saat melihat Jeffrey, air mata pun langsung mengalir di pipinya. Waalaikumsalam, Jeffrey. Kamu sudah pulang, Nak, katanya sembari berlari kecil menghampiri anaknya. Iya, Bu. Jeffrey rindu sama Ibu. Alhamdulillah, Nak. Ibu senang sekali kamu sudah pulang. Ibu juga selalu berdoa agar kamu diberi keselamatan di sana, Nak. Iya, Bu. Kepulangan Jeffrey ke desanya ternyata tidak hanya membawa kebahagiaan bagi keluarganya, tetapi juga kabar yang segera sampai ke telinga orang-orang yang berniat buruk, yaitu anak buah Juragan Arya. Mereka berdua, Karto dan Dharma, pun langsung bergerak melapor kepada majikan mereka. Juragan, Jeffrey sudah pulang, Juragan. Dia bahkan kini sudah memulai usaha. Dia punya usaha baru perabotan kayu untuk dijual, Juragan. Juragan Arya yang sedang menikmati kopi di teras rumahnya, dia pun langsung tersenyum sinis. Bocah itu akhirnya kembali. Baiklah, kita akan lihat seberapa jauh dia bisa bertahan. Besok, kita ke rumahnya untuk menagih hutangnya. Ya, ujarnya dengan nada penuh ancaman. Singkat cerita, pada keesokan harinya, Jeffrey yang sedang membantu ibunya di warung ketika terdengar suara langkai berat di depan rumahnya.
Ternyata itu adalah Juragan Aryo serta kedua anak buahnya yang sudah berdiri di sana, lengkap dengan ekspresi yang angkuh. Permisi. Juragan, ada apa ya Juragan? Pagi-pagi kok sudah datang ke sini? Saya datang ya untuk menagih hutang lah. Masa mau ngopi? Ucapnya dengan angkuh, sembari melipat tangannya di dada. Jeffrey mengangguk dan masuk ke dalam rumah untuk mengambil amplop berisi uang yang telah ia persiapkan. Setelah menghitungnya dengan hati-hati, ia menyerahkan uang itu kepada Juragan Aryo. Ini Juragan, semua utang kami, 4 juta rupiah. Semoga dengan ini, semuanya lunas dan Anda tidak mengganggu kami lagi. Juragan Aryo yang mengambil uang itu dan menghitungnya perlahan. Setelah selesai, ia pun menggelengkan kepala sembari tersenyum dengan licik. Ini utang pokok memang 4 juta. Tapi kamu lupa sesuatu, Jeffrey. Lupa? Apa maksudnya Juragan? Tanya Jeffrey dengan alis berkerut. Keluarga kalian kan sudah menunggak lama. Jadi ada bunganya. Dan bunga itu 3 juta lagi. Jadi total yang harus kamu bayar adalah 7 juta. Jika kamu semakin mengulur-ngulur waktu lagi, maka bunga itu akan tetap jalan. Jawab Juragan Aryo dengan nada sinis. Jeffrey mengepalkan tangannya mencoba menahan amarah yang mulai membakar dadanya. Juragan, dari awal tidak pernah ada kesepakatan tentang bunga ya. Hutang almarhum ayah kami hanya 4 juta. Kenapa sekarang jadi 7 juta? Itu urusan saya, Jeffrey. Kalau kamu tidak mau membayar, saya akan mengerusak barang-barang yang ada di rumahmu. Sudahlah nak, sudah. Sabar. Jangan terbawa emosi nak. Kita cari jalan keluarnya. Ucap Bu Alia sembari menenangkan anaknya. Jeffrey menarik nafas panjang untuk menenangkan dirinya saat itu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Baik Juragan, saya akan bayar 3 juta itu. Tapi beri saya waktu. Tunggu sampai ada yang membeli meja dan kursi yang saya buat. Saya janji, semua akan saya lunasi. Juragan Aryo pun tersenyum puas saat itu. Baiklah, saya beri waktu 1 minggu. Kalau tidak ada pembayaran, jangan salahkan saya. Kalau nantinya saya akan berbuat dengan sadis. Mereka pun pergi bersama anak buahnya setelah berkata itu. Setelah kepergian Juragan Aryo, Jeffrey segera kembali ke bengkelnya di belakang rumah. Dengan semangat yang berkobar, ia bekerja lebih keras dari sebelumnya. Meja, kursi, dan juga lemari kecil ia selesaikan dengan penuh ketelitian. Nak, sudah. Kamu jangan memaksa diri, nak. Lagian kan, kamu juga butuh istirahat. Iya, Bu. Tapi aku harus menyelesaikan semuanya dulu. Hanya ini, Bu, cara kita supaya bisa keluar dari tekanan juragan. Setiap malam pun Jeffrey berdoa agar diberi kekuatan untuk menghadapi ujian yang datang. Ia juga bertekad untuk tidak menyerah apapun yang terjadi. Bu, kita pasti bisa melewati semua ini, asal kita tetap sabar dan juga bekerja keras, Bu. Saya yakin Allah pasti akan membantu kita, ujar Jeffrey sembari menatap ibunya yang sedang menyiapkan makan malam. Iya nak, ibu percaya kepadamu. Kamu anak yang kuat. Ibu doakan semoga kamu selalu sukses ya nak. Dengan semangat yang terus membara, Jeffrey melanjutkan perjuangannya. Ia percaya bahwa kejujuran dan kerja keras akan selalu membawa hasil yang baik meski jalannya penuh liku. Singkatnya, waktu terus berjalan mendekati batas akhir yang ditetapkan oleh Juragan Aryo untuk pelunasan hutang. Kini tinggal 3 hari lagi dan Jeffrey masih belum cukup uang untuk melunasi bunga tambahan sebesar 3 juta rupiah. Pesanan perabotan yang ia buat pun memang mulai banyak, tetapi uangnya belum terkumpul. Jeffrey terus bekerja keras di bengkelnya hingga larut malam saat itu. Sesekali ia pun melirik kalender yang tergantung di dinding rumah, menghitung hari-hari yang tersisa di sisi lain. Bu Alia tetap berusaha tenang meskipun hatinya diliputi oleh kecemasan.
Nak, sudahlah. Jangan terlalu dipikirkan. Rezeki itu bisa datang dari mana saja, nak. Yang penting, kita tetap berusaha dan berdoa. Ujar Bu Alia mencoba menenangkan anaknya. Namun di malam yang sama, sebuah kejadian kelam yang tak terduga pun merenggut kedamaian keluarga mereka. Singkat cerita, di malam Jumat yang mencekam, malam itu Bu Alia menghadiri pengajian di desa sebelah bersama beberapa tetangga. Pengajian pun berlangsung hikmat hingga selesai sekitar pukul 10 malam lebih. Dalam perjalanan pulang, para tetangga yang semula bersama-sama mulai berpisah satu persatu ketika mendekati rumah masing-masing. Bu Alia, hati-hati ya Bu, sudah dekat rumah kan? Tanya salah satu tetangga. Iya Bu, sudah dekat. Terima kasih ya. Jawab Bu Alia dengan senyum tipis. Kini Bu Alia pun berjalan sendirian di jalan kecil yang remang-remang. Hanya ada suara langkah kakinya yang terdengar di tengah keheningan malam. Namun dari kejauhan terdengar suara tawa keras dan juga langkah-langkah berat. Itu adalah Juragan Aryo dan juga dua anak buahnya, Karto dan juga Dharma, yang baru pulang dari sebuah acara orkes dangdut yang ada di sebelah. Mereka tampak mabuk berat setelah menghabiskan malam dengan menyawer dan juga mengamburkan uangnya. Ketika melihat Bu Alia berjalan sendirian, Juragan Aryo pun tersenyum licik dan segera menghampirinya. Bu Alia, sudah malam begini kok masih di luar rumah, Bu? Apa tidak takut? Serunya dengan suara yang seperti orang mabuk, dengan bau alkohol yang menyengat dari mulutnya. Bu Alia yang risih mencoba menjaga jarak. Juragan, saya hanya baru pulang dari pengajian, Juragan. Tolong jangan terlalu dekat. Saya tidak suka dengan bau alkoholnya. Ini sangat mengganggu, Juragan. Ujarnya dengan nada tegas. Juragan Aryo pun malah tertawa keras. Hutangmu masih belum lunas ya, Bu. Jangan pikir saya lupa. Kamu bilang sama anakmu, katanya akan bayar. Tapi mana uangnya? Kalau sampai lewat batas waktu, jangan salahkan saya kalau saya akan ambil rumahmu dan juga barang-barangmu. Merasa semakin risih, Bu Alia pun mencoba menyuruh Juragan Aryo untuk mundur. Namun saat ia mencoba menjauh, Juragan yang mabuk kehilangan keseimbangan dan terjun ke tanah. Kamu berani mendorongku ya? Bentak Juragan Aryo dengan marah. Wajahnya merah campuran antara mabuk dan juga rasa malu. Saya tidak mendorong, Juragan. Anda yang terlalu dekat. Jawab Bu Alia dengan tenang. Meski hatinya mulai cemas saat itu. Namun kemarahan Juragan Aryo pun tidak terbendung. Dengan isyarat tangan ia memanggil kedua anak buahnya. Karto, Dharma, bantu saya. Perempuan ini harus diberi pelajaran. Kurang ajar. Singkatnya pada malam itu, dalam keadaan mabuk dan tanpa terkendali, Juragan Aryo dan kedua anak buahnya pun mendekati Bu Alia dengan niat buruk. Bu Alia yang mencoba melawan dan berteriak, tetapi ketakutan mereka jauh lebih besar. Tolong, jangan lakukan ini, Juragan. Lepaskan saya. Bu Alia memohon dengan suara bergetar. Namun ketiganya tidak peduli lagi. Di tempat yang sepi itu, mereka pun mulai melakukan perbuatan terlarang yang tidak bisa dimaafkan. Mereka mulai menyetubuhi Bu Alia dengan nikmat dan penuh hasrat. Bu Alia yang lemah tidak berdaya melawan kekuatan mereka. Ditambah mereka sedang asik-asiknya mabuk. Hingga setelah selesai melampiaskan nafsu bejatnya itu, Juragan Aryo pun tertawa puas. Ingat ini pelajaran buat kamu dan anakmu. Kalau sampai utangmu tidak dilunasi, aku akan buat hidup kalian lebih menderita. Dan inilah akibatnya, karena kamu sudah berani mendorongku. Setelah itu mereka pun meninggalkan Bu Alia sendirian di tempat itu. Bu Alia tampak kotor dengan bau yang sangat mengerikan. Dengan tubuh gemetar dan hati yang hancur, Bu Alia berusaha berdiri, tangisnya pecah di tengah malam yang sunyi. Dengan sisa-sisa tenaganya ia berjalan pulang ke rumah. Hingga sampainya di rumah, Jeffrey yang masih sibuk di bengkel pun terkejut ketika melihat ibunya dalam keadaan kacau. Ibu, ada apa, Bu? Kenapa ibu seperti ini, Bu? Wah, ini bau apa, Bu? Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Tanya Jeffrey dengan panik.
sembari menghampiri ibunya. Bu Alia tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya memeluk Jeffrey erat-erat dan menangis terseduh-seduh. Ibu, tolong ceritakan, Bu. Apa yang terjadi? Siapa yang melakukan ini pada ibu? Desak Jeffrey dengan suara bergetar. Setelah beberapa saat itu Bu Alia pun menceritakan kejadian mengerikan itu. Wajah Jeffrey memerah dengan amarahnya memuncak. Bajingan! Jeffrey langsung bangkit dan berniat pergi mencari juragan Aryo. Namun Bu Alia menantangnya. Jangan, Nak. Jangan bertindak gegabah. Kita harus pikirkan cara yang lebih baik. Ibu tidak mau kamu terluka, Nak. Jeffrey terdiam saat itu, meski hatinya penuh dengan amarah. Hingga malam itu pun, Jeffrey duduk di sudut kamar, memikirkan langkah yang harus ia ambil. Ia tidak hanya harus melunasi utang keluarga mereka, tetapi juga mencari keadilan untuk ibunya. Dalam hati ia bertekad bahwa juragan Aryo harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tidak bisa dibiarkan. Ibu, aku janji, semua ini akan selesai, Bu. Kita tidak akan terus hidup di bawah tekanan juragan. Saya akan mencari cara, Bu, untuk membalas mereka. Meski malam itu begitu kelam, Jeffrey percaya bahwa keadilan akan datang, dan ia pun kini siap melakukan apa saja untuk memastikan bahwa keluarganya bebas dari cengkraman juragan Aryo, dan juga akan membalas perbuatan itu dengan dendam yang mengerikan serta sadis. Kemarahan Jeffrey pun membara seperti api yang tidak bisa dipadamkan. Meski ibunya memintanya untuk tenang dan juga tidak bertindak gegabah. Malam itu pun pikiran Jeffrey telah dikuasai oleh rasa dendam yang mendalam. Bayangan wajah ibunya yang penuh luka dan juga ketakutan terus menghantuinya. Apalagi setelah tahu ibu kesayangannya telah diperkosa dengan kejam oleh juragan. Ia merasa tidak terima dengan cara itu. Tidak ada cara lain untuk mengakhiri penderitaan keluarganya selain menghadapinya dengan langsung. Malam berikutnya pun setelah memastikan ibunya tertidur dan desa dalam keadaan sunyi, Jeffrey mengambil pedang peninggalan almarhum ayahnya yang selama ini tersimpan di gudang. Pedang itu dulunya digunakan ayahnya untuk menebang kayu di hutan. Tetapi malam ini, Jeffrey berniat menggunakannya untuk sesuatu yang jauh berbeda, yaitu untuk menghabisi nyawa juragan. Kini singkatnya, pada keesokan malamnya, Jeffrey berjalan perlahan menyusuri jalan desa yang gelap. Hanya suara angin malam dan langkah kakinya yang terdengar. Sesampainya di depan rumah besar milik juragan Aryo, ia berhenti sejenak. Mengatur nafasnya, rumah itu yang tampak gelap menunjukkan bahwa semua penghuninya sudah terlelap. Jeffrey memanjat pagar tinggi dengan hati-hati agar tidak menimbulkan suara. Setelah berhasil masuk, ia pun mendekati pintu samping yang sedikit terbuka. Ia tahu kebiasaan juragan Aryo dan anak buahnya yang sering lupa mengunci pintu saat mabuk. Hingga langkah Jeffrey yang mantap meskipun jantungnya berdegup dengan kencang. Ia menyusuri lorong gelap rumah itu hingga sampai di depan pintu kamar juragan Aryo. Dengan tangan gemetar namun penuh tekad, ia membuka pintu dengan perlahan. Sampainya di tengah kamar dari juragan Aryo pun saat itu terbaring di tempat tidurnya, mendengur dengan keras sembari bau alkohol yang masih tercium di udara. Jeffrey berdiri di sana, menatap orang yang telah menghancurkan kehidupan keluarganya, orang yang telah menghancurkan kehidupan desanya dengan bertindak sewenang-wenang dan juga menghancurkan para tetangga yang kemiskinan. Ia menatapnya dengan dendam, apalagi dengan perbuatan yang telah dilakukan kepada ibunya. Ia menggenggam pedang dengan erat mencoba mengendalikan emosinya. Namun semua kemarahan dan juga rasa sakit yang ia pendam selama ini meledak. Dengan satu ayunan tegas, saat pedang itu melukai juragan Aryo, kini suara teriakan pun tertahan keluar dari mulut juragan yang terbangun dalam kondisi penuh darah. Kamu, Jeffrey! Suara terakhir juragan Aryo sebelum pedang itu kembali menghantamnya, mengakhiri hidupnya dengan cepat dan juga sadis. Setelah memastikan juragan Aryo tidak lagi bernyawa, Jeffrey pun meletakkan pedangnya. Tubuhnya gemetar bukan karena ketakutan, tetapi karena emosi yang baru saja ia lampiaskan. Ia pun meninggalkan kamar itu dalam diam, berjalan keluar dari rumah dengan hati yang campur aduk antara lega dan juga penyesalan. Jeffrey melakukan itu dengan menebas kepala dari juragan.
dan kepala itu pun ia taruh terpisah di atas meja di kamar juragan. Hingga keesokan paginya suara jeritan pun terdengar dari rumah besar Juragan Aryo. Yaitu pada pagi hari itu, anak buahnya Karto dan Dharma setelah menemukan tubuh majikan mereka yang tergeletak tak bernyawa di tempat tidur, dengan luka-luka yang mengerikan, serta kepalanya yang terpisah dari tubuhnya. Juragan meninggal, teriak Karto. Suaranya memecah keheningan pagi. Berita itu pun dengan cepat menyebar ke seluruh desa. Warga yang mendengar kabar tersebut pun segera berbondong-bondong datang ke rumah Juragan Aryo untuk melihat apa yang terjadi. "Siapa yang melakukan ini ya? Apa ini perampokan?" bisik seorang warga. "Entahlah, tapi kejadiannya sangat mengerikan," jawab yang lain. Di tengah keramaian itu, kepala desa pun tiba untuk menenangkan warga. Semua tenang. Kita akan melaporkan kejadian ini kepada pihak berwenang. Jangan ada yang membuat spekulasi tanpa bukti, ya," katanya dengan suara tegas. Tapi ada juga beberapa warga yang sering ditindas oleh juragan, yang merasa sedikit sedih tapi sedikit senang, karena akhirnya utang mereka pun bisa dilunasi tanpa dengan ditindas dengan seenaknya. Sementara saat itu di rumahnya, Jeffrey hanya duduk diam dengan wajah tanpa ekspresi. Ibunya Bu Alia belum mengetahui apa yang telah ia lakukan. Ketika mendengar kabar tentang kematian Juragan Aryo yang mengerikan, Bu Alia hanya bisa menghela nafas panjang. Jeffrey saat itu hanya mengangguk tanpa berkata apa-apa saat ia tahu bahwa tindakannya semalam adalah kesalahan besar dan juga dosa yang sangat besar. Ia tahu itu adalah mungkin dosa yang tidak mudah dihapuskan. Tapi ia tidak tahu lagi. Dia tidak terima melihat ibunya diperlakukan dengan cara yang begitu kejam. Di dalam hatinya ia merasa itu adalah satu-satunya cara untuk melindungi ibunya dan juga membayar harga diri dari ibunya dan juga keluarganya. Hingga setelah pemakaman dilakukan, beberapa hari kemudian pun pihak berwenang datang ke desa untuk menyelidiki kasus ini. Mereka memeriksa setiap sudut rumah dan mengintegrasi orang-orang terakhir kali bertemu dengan juragan. Meski begitu, setelah mendapatkan informasi dari anak buahnya, pihak berwenang tetap berusaha mengumpulkan bukti. Mereka juga menemukan jejak sepatu di dekat kamar juragan yang mengarah keluar rumah, tetapi jejak itu segera hilang setelah melewati halaman. Kini, kasus kematian Juragan Aryo pun akhirnya menjadi misteri yang tidak terpecahkan. Warga desa yang sebelumnya hidup di bawah tekanan juragan kini merasa lega, meski mereka tidak secara langsung mengungkapkan kebahagiaan mereka. Sementara saat itu Jeffrey yang memutuskan untuk tetap melanjutkan hidupnya dengan lebih tenang. Ia kembali fokus pada pekerjaannya sebagai pengrajin kayu, berharap bisa membawa kedamaian untuk keluarganya. Dia pun kini bertobat dengan besar kepada Allah agar mengampuni semua kesalahannya. Sementara Bu Alia yang tidak pernah tahu tentang tindakan Jeffrey, dia terus berdoa agar kehidupan mereka menjadi lebih baik. Ia merasa bahwa kematian juragan adalah tanda bahwa Tuhan mendengar doa-doa mereka. Di dalam hati Jeffrey, meskipun ia merasa bersalah atas apa yang telah ia lakukan, ia bertekad untuk menebusnya dengan cara yang lebih baik. Ia ingin membangun kehidupan baru yang penuh dengan harapan dan juga tanpa dendam. Meski malam kelam itu tidak pernah bisa ia lupakan, Jeffrey percaya bahwa ia telah membebaskan keluarganya dari belenggu seorang setan yang selama ini menghantui mereka. Dan dengan itu, ia akan memulai babak baru dalam hidupnya. Cerita pun tamat. Semoga dari kisah ini kita semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan bagi kalian semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.